selamat datang di Cuanmologis, tempatnya buat kamu agar tetap update seputar ekonomi, investasi, dan keuangan, sambil ngobrol santai di kondisi ekonomi dan peluang cuan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rina Adelia, dan hari ini kita akan ditemenin dengan narasumber yang keren nih. Halo Kak, boleh dikenalan dulu sama teman-teman sekalian? Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Sabina Anestusi. Dan sebelumnya aku mau terima kasih nih kepada Ririn dan juga Imaji karena telah mengundang aku pada acara kali ini, yaitu Cuanmologis. Sama-sama Kak. Jadi teman-teman, hari ini itu kita akan bahas dua topik yang cukup hangat di dunia bisnis dan ekonomi Indonesia. Kita mulai dari topik pertama dulu nih. Belakangan masyarakat Indonesia itu cukup kaget mendapatkan berita bahwa nilai tukar atas dolar AS. Angka ini itu cukup tinggi, di mana melebihi angka krisis Asia pada tahun 1998 yang pada saat itu menyentuh angka 16.800. Nah, menurut kakak, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Oke, jadi menurut The Financial Future, Lehman Leong, itu pelemahan rupiah ini diakibatkan karena adanya penguatan dolar Amerika Serikat yang juga itu ada masalah ketika ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dan juga saat kondisi itu tidak stabil, tentu saja otomatis investor itu akan melihat nih aset mana yang lebih menguntungkan pada saat kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Dan salah satu aset atau investasi yang baik di saat ini yaitu adalah dolar Amerika Serikat. Oke, jadi salah satu faktor utama dari melejitnya angka ini itu karena faktor global ya Kak? Iya, benar banget, faktor global. Dan juga kita lihat dari pelemahan rupiah ini sendiri berarti bukan cuma masalah di dalam negeri, tapi juga masalah internasional seperti yang kakak sebutin tadi, masalah yang Iran tadi. Oke, tapi kalau dari Indonesia nih, apa sih dampaknya buat masyarakat Indonesia? Kalau kakak lihat sendiri di sekitar kakak itu dampaknya cukup terasa sih. Dan Lehman Leong tadi itu juga nyebutin bahwa permintaan masyarakat di Indonesia ini sendiri juga semakin melemah terutama di sektor retail. Selain itu, kita lihat dari terhambatnya aktivitas impor dan juga ekspor di Selat Hormuz, kalau nggak salah itu ya. Nah, itu juga ikut terdampak. Jadi masyarakat itu terdampaknya di bahan-bahan baku yang Indonesia sendiri itu masih impor. Oke, jadi masyarakat itu bisa langsung ngerasain dari barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan sehari-hari ya Kak? Iya, yang kayak kita lihat kakak baru baca kayak berapa minggu yang lalu tuh untuk kenaikan bahan baku plastik itu kan naik, terutama untuk masyarakat menengah atau ke bawah itu pasti mereka merasa kesulitan kan, apalagi untuk UMKM yang perlu banget plastik-plastik gitu. Tapi ada yang menarik nih Kak. Dari sisi pemerintah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu masih cukup baik daripada negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Nah, menurut pendapat kakak itu bagaimana? Oke, kalau kalian sendiri pemerintah emang bilang Indonesia ini masih relatif stabil ya, apalagi Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan kita bilang sendiri bahwa Indonesia ini masih berada di mode bertahan. Artinya pemerintah itu masih mengupayakan untuk perekonomian Indonesia ini tidak semakin memburuk. Tapi kalau dari masyarakat sendiri, dari kata-kata mode bertahan itu mempunyai konotasi negatif. Jadinya masyarakat di Indonesia ini sendiri mereka pesimis lah dengan keadaan ekonomi yang sekarang. Oke, jadi bisa dibilang pemerintah itu masih mempertahankan optimismenya, sedangkan masyarakat yang sudah merasakan dampaknya itu merasa lebih khawatir ya Kak? Iya, benar banget. Oke, terima kasih Kak. Karena tadi kita udah bahas topik yang lumayan negatif nih, Ririn mau bahas topik yang lumayan positif di dunia bisnis Indonesia, di mana beberapa waktu kemarin PT Indosat Hutchison itu membagikan dividen sebesar 65% dari laba bersihnya atau sekitar 3,58 triliun, yang dimana jika dibagi per saham itu sekitar 111 per saham. Oke, iya. Kalau menurut kakak ini sendiri berita baik ya di tengah kondisi ekonomi yang tadi buruk dan juga kita lihat IHSG juga nurun. Kalau menurut kakak pembagian dividen ini merupakan peningkatan nih biar bisa meningkatkan IHSG yang ada. Terus juga kalau setahu kakak itu kalau untuk pembagian dividen tuh maksimalnya 30 hari setelah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, menurut kakak nih, apa yang membuat Indosat itu masih mampu untuk memberikan dividen yang besar di tengah ekonomi yang cukup menantang ini Kak?
Oke, kita lihat kalau menurut presiden direkturnya atau CEO itu ada Vikram Sinha dari bisnis perusahaan Indosat ini, atau kalau dalam kodenya di saham itu ISAT, itu masih menunjukkan pertumbuhan dan juga ketahanan. Meskipun kita lihat sendiri kan ekonomi makro kita sekarang ini sedang nggak baik-baik aja, jadi perusahaan itu tetap bisa menghasilkan kinerja yang baik. Oke, jadi pembagian dividen ini tuh salah satu bukti bahwa perusahaan ini masih memiliki performa yang sehat ya, Kak? Betul banget, Irin. Jadi selain bisa memberikan apresiasi nih kepada investor saham, pembagian dividen ini juga menunjukkan bahwa perusahaan ini atau Indosat ini merupakan perusahaan yang berkelanjutan, dan juga ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis mereka yang semakin maju. Jadi menurut kakak sendiri, setiap perusahaan itu memiliki strategi mereka yang berbeda-beda dalam menghadapi kondisi ekonomi yang nggak stabil kayak ini. Oke, jadi dari pembahasan hari ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa pelemahan rupiah itu dapat dipengaruhi dari banyak faktor. Salah satunya itu adalah faktor global, dari di mana dampaknya itu cukup terasa ya, Kak, bagi masyarakat sekitar. Bener banget ini. Tetapi di sisi lain itu masih ada perusahaan seperti Indosat yang mampu menunjukkan kinerja positif di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah. Oke teman-teman, jadi sekian podcast Cuanologis pada episode hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menonton episode Cuanologis selanjutnya agar kamu tahu tentang berita terkini terkait ekonomi dan investasi. Cuanologis, stay informed, stay ahead.